Perkenalkan, nama saya Fitriana Baktiar, NIS 1844042056 dari kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling Bowenian. Pandangan terhadap Bowenian, yaitu keluarga merupakan faktor penting bagi individu, dan family terapi dan versus family system terapi. Pada family terapi yaitu tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis, dan family system terapi yaitu sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Adapun ragam terapi keluarga ini merupakan yang pertama itu intergenerasional dari Bowen dan struktural dari Salvador Minuchin. Yang ketiga itu strategik yaitu dari J. Haley, dan yang terakhir itu eksperimental dari Gestalt. Nah, pendekatan Bowen tersendiri yaitu menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah, di mana sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga orang tua dan keluarga kakek nenek, serta keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Adapun konsep dasar Bowen yaitu yang pertama yaitu differentiation of self. Differentiation of self di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pemisahan diri adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional. Yang kedua yaitu keluarga yang sehat mendorong proses pemisahan diri dari kekuatan ego. Keluarga yang telah banyak diterima pada anggota keluarga yang berusia 2-5 tahun serta diulang pada usia antara 13 dan 15 tahun. Yang ketiga yaitu kebersamaan yang melekat atau menancap. Di sini menggambarkan keluarga dengan kekuatan ego yang melekat kuat sehingga tidak ada anggota yang mempunyai perasaan utuh tentang dirinya secara mandiri. Yang kedua yaitu sistem emosional keluarga. Sistem emosional keluarga di sini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Yang kedua yaitu umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran, dan kebanyakan individu memilih pasangan dengan tindakan perbedaan yang sama. Nah, yang ketiga yaitu jika tindakan perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan, dalam hal ini adalah masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu ada proyeksi keluarga. Proyeksi keluarga tersendiri di sini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga yaitu segitiga. Ini umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antar orang tua dan anak. Selanjutnya itu proses transmisi multigenerasional. Di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari suatu generasi ke generasi lain. Yang kedua yaitu merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Yang ketiga yaitu sikap, nilai, kepercayaan, perilaku dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh aspek kehidupan. Yang keempat yaitu
penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-menurun. Selanjutnya yaitu sibling possession. Di sini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu suatu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil. Yang kedua yaitu anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Nah, yang ketiga yaitu Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Selanjutnya yaitu regresi sosial. Regresi sosial di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Yang kedua yaitu konsep social regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap yang pertama itu tekanan akibat krisis emosional, yang kedua yaitu tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, dan yang ketiga yaitu penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, tambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu perbedaan self. Perbedaan self ini merupakan konsep di dalam intrapsikis maupun antar individu, interpersonal diri individu. Aspek intrapsikis merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin atau ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Aspek intrapersonal yaitu orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain, yang ia miliki identiti otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya dan mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dalam proses pembedaan yaitu meningkatkan tanggung jawab pribadi. Nah, segitiga di sini merupakan semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga atau di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan bersifat dinamis. Ada siklus kedekatan. Segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan dan dalam hubungan pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu, dan kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Adapun tujuan dari konseling yaitu yang pertama menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Yang kedua yaitu meningkatkan setiap partisipasi sesuai dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis, dan peran terapeutiknya adalah sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi yaitu mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu, dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem, dan mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional, serta meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu selama mengikuti terapi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama yaitu perubahan alamiah.
Perubahan perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, pada Bu Ani, apabila sakit kepala atau pusing, Bu Ani membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis, diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani berganti minum menjadi minuman jamu cap jago yang dapat dibeli. Yang kedua yaitu perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Berikutnya yaitu kesediaan untuk berubah. Kesediaan untuk berubah yaitu apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau perubahan perilakunya. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda, dan setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Serta di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Selanjutnya yaitu strategi pengubahan tingkah laku. Strategi pengubahan tingkah laku yang pertama yaitu pemberian informasi. Dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Yang kedua yaitu diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi melainkan dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu teknik Bowenin. Teknik Bowenin di sini yang pertama yaitu genograms. Genograms adalah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Genogram tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga mungkin menyarankan pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Sebuah genogram memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Yang kedua yaitu kembali ke rumah. Dalam teknik kembali ke rumah ini, terapi akan mengarahkan individu atau anggota keluarga kembali ke rumahnya untuk memahami lebih dalam tentang keluarganya. Teknik ini dapat memberikan maklumat untuk seseorang beroperasi dengan sepenuhnya dalam konteks keluarga, di mana mereka adalah bagian dari dirinya. Sebelum pulang ke rumah, orang perlu belajar bagaimana cara menekankan diri. Yang ketiga yaitu detriangulasi. Bila mungkin, Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung ketika berhadapan dengan masalah keluarga. Ia sering melihat
orang tua atau salah satu orang tua, kemudian mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional, lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum, Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan, sehingga orang yang membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga stres. Nah, yang keempat yaitu hubungan orang perorangan. Dalam teknik orang perorangan, wali keluarga menghubungkan secara perorangan terhadap satu sama lain, meliputi cara pergaulan, cara mereka tidak dapat membicarakan pihak lain, dan tidak membicarakan perkara atau kasus yang bukan kasus mereka sendiri. Nah, hubungan individu terhadap individu dikembangkan oleh instruksi dua anggota keluarga terhadap hubungan personal untuk orang lain dan berpamit juga tentang masing-masing yang lain. Dan percakapan mereka seharusnya meliputi perjalanan terapeutik untuk keluarga asli, menghindari triangulasi percakapan yang seharusnya tidak meliputi 3 orang. Nah, dan yang terakhir yaitu perbedaan self. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu orang yang mampu membedakan self dapat mengambil pendirian berdasarkan dengan prinsip-prinsipnya dan menambahkan kedekatan tanpa harus dibentuk oleh orang lain. Nah, sehingga ketika pada perbedaan self ini dapat meningkatkan tanggung jawab dan dirinya pribadi. Nah, itulah tadi video atau materi tentang pendekatan Bowenian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.